Halo semua, gue Aini dan hari ini gue mau ngajak teman-teman buat belajar bareng gue alias study with me. Hari ini gue pengen belajar buat HSK 5 dan hari ini udah tanggal I guess it's 19 June already. Udah menjelang akhir bulan Juni dan gue berencana untuk ambil ujian di Desember tahun ini. Nggak tahu nih bakal keburu apa enggak, karena sejujurnya dari awal tahun sampai hari ini gue belajar dengan sangat-sangat minim, sangat kurang, dan baru kali ini gue mau lebih fokus gitu ya, lebih serius. Jadi ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja. Jadi gue bakalan mulai belajar. Sekarang udah pukul 10.22 dan gue baru mau mulai belajar Mandarin. Target gue di sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, atau mungkin kita habisin 3 jam ini, I don't know, let's see. Dan ini gue pakai teknik Pomodoro dari YouTube aja, gue asal cari aja pokoknya. So yeah, without further ado, let's get started. Jadi gue udah menyelesaikan satu sesi Pomodoro, udah belajar 25 menit, dan tadi istirahat 5 menit. Sekarang masih mau minum teh, makan basreng. Mumpung ada waktu istirahat, mau cerita sedikit. Kalau gue sekarang masih belajar dari buku HSK 5. Ini waktu gue share di TikTok, banyak banget yang nanya, "Kak, pakai buku apa?" Ini tuh sebenarnya buku HSK 5 yang versi pertama, volume pertama alias yang sang, kayak bukan bab ya, kayak part 1 and part 2 gitu kali ya. Masing-masing part tuh ada 18 bab, nggak tahu sih, di sini sih 18 ya. Dan ini gue print dari bab 1 sampai bab 5 kalau nggak salah. Nah, kenapa pakai printan kayak gini? Pertama, hemat kertas. Kedua, biar bisa dicoret-coret, karena gue nggak punya buku fisik. Gue juga dikasih dari lause gue dulu, buku yang HSK 5 sangnya ini. Dan sebenarnya ini gue cuman kayak nge-review, karena dari bab 1 sampai bab 5, I think udah sampai bab 14 itu gue udah pernah belajar dari sekolah bahasa waktu itu. Jadi sebenarnya sekarang tuh tinggal ngulang-ngulang aja sih. Cuman walaupun ngulang-ngulang, karena gue udah lama vakum, jadi akhirnya banyak yang lupa. Dan karena banyak yang lupa, harus belajar dari nol lagi gitu. Oh ya, kalau ada yang nanya, "Kak, beli buku HSK atau latihan HSK di mana?" Gue nggak tahu beli yang ori itu di mana. Tapi di Shopee ataupun Tokopedia sebenarnya ada banyak banget yang jual buku HSK. Either itu yang kayak gini, Sangsya, kayak ada part 1 part 2-nya, ataupun yang isinya cuma latihan soal doang, kayak contohnya yang ini. Tada, ini tuh buku gue volume 2 kayak versi barunya nih, ada tulisan sin gitu ya. Ini yang level 5. Nah, ini isinya itu full
soal latihan aja kayak mock testnya HSK. Nah jadi baik buku ini sih kayaknya ori ya, but I don't know. Ini baik buku ini ataupun buku HSK kayak gini yang versi aslinya ataupun versi jilitan buku gitu ya, itu tuh sebenarnya ada dijual banyak di Tokped, di Shopee. Yang dibutuhkan adalah keinginan ataupun mandirian untuk mencari. Jangan apa-apa tuh maunya kayak disuapin di feed, dikasih tahu nyarinya di sini loh, belinya di sini loh, dapetinnya di sini loh. Kalau kalian mau Google pun juga sebenarnya pasti bakalan dapat beberapa version yang sharing secara gratis, free. Mungkin ya HSK level 1 atau HSK level 2, intinya pasti bakal ketemu lah gitu. Gak harus ngandelin buku HSK pun, kalian kalau cuma mau belajar kosakata bisa banget cari di Google, itu disediain secara free. Tinggal ketik aja keywordsnya kosakata HSK 1 atau HSK 2 atau HSK 3, dan nanti mereka bakal muncul banyak results. Tinggal diklik aja salah satu website yang memberikan list kosakata HSK level yang diinginkan. Gue selama ini selalu ambil dari Google juga untuk list kosakata kayak HSK 3, HSK 4, HSK 5. So yeah, that's how I find it. Tinggal mandiri aja mau cari sendiri gitu, nggak nunggu dikasih tahu informasinya. Oke? Udah selesaiin 2 sesi Pomodoro, udah 50 menit berarti belajarnya, dan udah masuk ke 5 menit yang kedua, alias udah masuk periode 10 menit. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya udah hampir 1 jam belajarnya. Jadi sekarang mau istirahat lagi, and soon I'll be back for another session because I'm not sleepy yet. Belum ngantuk, 还没困，还不要睡觉，因为我很久没有学习，所以我觉得今天时间要长一点学习啊，要呼吸呼吸，然后要努力学习，因为我自己怕如果没有认真、没有努力学习，可能12月的时候我会考不了 HSK 5级，所以我们加油哦！Oke, jadi gue udah menyelesaikan sesi Pomodoro yang ketiga,
Artinya ini udah masuk ke 1,5 jam belajar. Sekarang udah jam 11.52. Kayaknya gue bakal selesai di sini. Jadi nunggu 5 menit ini habis dan bakal lanjutin sampai ini selesai. Karena gue sekarang nanggung nih, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 kosakata lagi untuk diulang. Baru bisa selesai. Jadi setelah ini gue gak akan lanjut pakai Pomodoro, cuma nyelesain ini dan I'm done. Mumpung masih ada 3 menit waktu istirahatnya, gue pengen cerita sedikit atau sharing sedikit sebenarnya metode belajar gue dalam belajar HSK tuh kayak gimana sih? 我怎么学中文？很多人问我这个问题，但是我的答案其实真的很简单。Beneran caranya tuh gampang banget, nggak yang susah-susah, nggak yang gimana-gimana, karena gue sendiri bukan tipe orang yang bisa belajar kalau caranya susah. Ini aja yang gampang, gue ya males gitu, apalagi kalau cara susah gitu ya. Caranya bener-bener harus gampang. Kalau pakai buku HSK atau misalnya cari kosakata, list kosakata HSK level sekian di Google, terus nanti kan keluar listnya gitu ya. Yang gue lakukan adalah gue tulis dulu sekali, misalnya contoh ini ya, kalimat ini semua kosakata nih. Nah ini totalnya satu bab ini, di bab yang kelima adalah bab keempat ini ada 40 kosakata baru. Nah gue bagi 20, jadi bagi 2 lah gitu ya. Nah dalam satu sesi si 20 ini, yang pertama gue tulis dulu nih semua satu kali. Udah ditulis semua satu kali sambil dihafalin artinya. Barulah gue pindah ke buku yang selanjutnya, buku yang udah lebih jelek nih kalau gue, untuk gue ulang-ulang tulisannya selama 5 kali gitu. Jadi kalau pakai buku yang ini, karena gue pakai buku kotak-kotak, bukan buku kotak-kotak sih, lebih kayak ke refilan kotak-kotak gitu ya. Jadi sengaja gue tulis satu kali. Cuman yang penting gue hafal nadanya dan gue tahu artinya apa. Plus gue tahu cara tulisnya lah gitu. Tapi setelah dari sini udah selesai nih, tulis 20 kata, udah gue pindah lah ke buku ini. Gue ulang-ulang tulis 5 kali. Jadi dalam 1,5 jam ini, inilah yang udah gue tulis dari sini. Udah. Ini semua 5 kali. Nggak tahu nih teman-teman bisa lihat nggak sih? 5 kali. Balik. Ouch. Ini juga sama 5 kali. Yang sekarang 5 kali. Dan ini masih sisa nih. Gue masih ada 6 kata lagi gitu. Mau diulang 5 kali. Udah gitu doang caranya. Cara gue buat belajar Mandarin, buat nge-review, bener-bener cuma dibaca, ditulis ulang-ulang sambil dihafalin artinya, dihafalin hanzinya, dan dihafalin pinyinya plus nadanya. Kalau mau lebih lanjut lagi, biasanya yang gue lakukan adalah setelah selesai nge-review seluruh kosakatanya, kalau pakai buku HSK karena dia ada ceritanya nih di sini, ya gue baca ceritanya gitu sambil dibaca keras-keras biar gue denger lah nada gue sendiri kalau ngomong gimana. Ya gitu, selesai. Nggak gimana-gimana, nggak aneh-aneh, bener-bener sesimpel itu. Dan ya udah diulang-ulang aja. Oke, jam istirahatnya udah habis. Gue lanjut lagi nyelesain yang ini terakhir, dan kita ngobrol lagi nanti. Ya oke, gue udah selesai, udah gue rapiin juga, nggak apa-apa biar jalan aja supaya ada background musiknya dikit dan ada gambar-gambar backgroundnya gitu ya. Jadi karena banyak yang suka nanya, banyak yang nanya di TikTok sih sebenarnya ya, kayak kak belajar gimana, makanya gue share cara gue belajar. Tapi by all means, dengan segala rasa hormat, ini bukan gue mengajari atau menggurui
oh ini loh cara belajar yang bener. No, this is just me sharing how I study, how I learn. Mau diikutin atau mau dicontoh, kalau emang cocok buat lo silahkan. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Cari cara yang cocok buat lo gimana enaknya. Oke, selanjutnya gue mau bahas sesuatu yang agak loncat sedikit dari metode belajar gitu ya. Sebenarnya nggak loncat-loncat banget, masih ada hubungannya dengan metode belajar, tapi nggak berhubungan dengan cara gue belajar nih ya. Lebih ke kenapa gue suka pakai Pomodoro ini. Karena menurut gue waktu belajar tuh kesana jadi nggak lama, jadi nggak berat. Kalau gue set waktu, ya ini harus belajar 1 jam. 1 jam tuh kayak it's a big number, a long time for me to study. Tapi kalau pakai Pomodoro, oke, jadi ternyata dari tadi baterainya habis dan gue nggak tahu. Gue juga baru discover Pomodoro di tahun ini, atau mungkin sebenarnya udah pernah denger tapi nggak benar-benar peduli kayak apa sih Pomodoro. Baru di tahun ini pas gue mau fokus belajar Mandarin, gue cari-cari di YouTube tentang study with me dan muncullah video dari channel tadi yang gue pakai. Gue akan link di bawah di description box nama channelnya apa. Dari situ gue baru tahu bahwa oh Pomodoro itu dividing study time or working time pendek-pendek gitu loh, biar kelihatannya nggak lama dan ada juga jeda untuk istirahat, relaxing. Padahal kalau dikalkulasi total waktu juga lumayan lama gitu. Contohnya kalau gue bilang ini harus belajar Mandarin 1 jam. 1 jam itu kesannya kayak lama banget, kayak boring, tidak menyenangkan, tidak antusias gitu ya. Tapi kalau dibikin atau dikerjain dengan teknik Pomodoro tadi, jadi kelihatannya pendek karena gue cuman pakai waktunya 25 menit untuk belajar, terus 5 menit kemudian untuk istirahat, lalu lanjut lagi 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Itu udah 30 menit 1 jam, ya kan? Jadi gue lumayan suka pakai Pomodoro ini. Di gue cukup efektif, nggak bikin boring, nggak bikin kayaknya aduh capek gimana gitu, dan cukup bikin gue mampu penasaran, kayak ada rasa aduh nanggung nih tapi waktu udah habis. Ya udah, jadi kita lanjut lagi gitu. Oke, gue rasa itu aja sih yang gue mau sharing hari ini. Udah malam, sekarang itu udah jam 12.11, jadi sudah waktunya tidur, istirahat, dan teman-teman yang nonton juga udah waktunya istirahat abis belajar, ya kan? Semoga video ini berguna buat teman-teman yang lagi belajar Mandarin atau mungkin belajar apapun, ngerjain apapun. Semoga ada yang bisa dipetik, diambil. Dan FYI, ini video perdana gue kembali ke YouTube setelah inaktif selama kurang lebih setahun atau mungkin 2 tahun. Semoga kedepannya sejak video ini dirilis tayang di YouTube, gue bisa lebih rutin lagi, lebih sering lagi sharing gue belajar soal Mandarin atau ya apapun lah di YouTube ini. Jadi buat teman-teman yang tetap stay di YouTube gue, di channel gue, tetap subscribe, tetap nontonin walaupun gue gak pernah update apapun. Thank you banget untuk supportnya. Yuk kita ngobrol lebih banyak lagi di video-video lainnya. Oke, see you in the next video. Bye bye. Ciao.